Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sri Rahyudalsyah, NIM 19622030. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi biaya dosen pembimbing yaitu Ibu Charlie Marlinda SE MAK AKCA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi biaya, yaitu produk bersama dan produk sampingan. Akuntansi biaya. Di sini saya akan membahas tentang pertama, pengertian produk bersama atau joint product, kedua, pengertian produk sampingan atau byproduct, ketiga, karakteristik produk bersama, keempat, karakteristik produk sampingan, kelima, pengertian biaya bersama, keenam, metode alokasi biaya bersama. Produk bersama atau joint product. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses dengan proses bersama. Contohnya, perusahaan industri minyak bumi. Di sini perusahaan akan menghasilkan beberapa jenis produk, yaitu mengolah minyak mentah tersebut menjadi minyak bensin atau minyak tanah. Nah, di dalam produk bersama ini, produk bersama menghasilkan produk utama dan produk sampingan. Produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk bersama. Contohnya adalah perusahaan atau industri pemotongan hewan seperti sapi. Di sini akan menghasilkan daging sebagai produk utamanya, selain itu akan ada juga paru, hati, babat, dan kulit sebagai produk sampingan. Karakteristik produk bersama. Pertama, produk utama merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Kedua, setelah terpisah atau spill off, produk berdiri sendiri, yang mungkin langsung dijual atau mungkin pula harus diproses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Ketiga, harga jual produk utama relatif lebih besar dibanding dengan produk sampingan dan relatif sama di antara produk-produk umum. Karakteristik produk sampingan. Pertama, harga jual relatif lebih rendah atau kecil bila dibandingkan dengan produk utama. Kedua, produk sampingan tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Ketiga, produk sampingan dihasilkan bukan tujuan utama kegiatan produksi. Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan produk ini. Selanjutnya, biaya bersama. Biaya bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang menghasilkan dua jenis produk atau lebih. Kemudian ada metode alokasi biaya bersama. Pertama, ada metode nilai pasar. Kedua, metode biaya rata-rata persatuan. Ketiga, metode rata-rata tertimbang. Keempat, metode unit kuantitatif. Metode nilai pasar. Dalam metode ini, alokasi dapat dihitung berdasarkan jumlah relatif dari usaha yang diperlukan untuk setiap produk bersama. Metode ini harga jual masing-masing produk berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh perhitungan metode nilai pasar. Dapat Anda baca soalnya. Lalu bagaimana biaya alokasi bersama PTZ? Nah, kita lihat pada tabel di sini, produk bersama yaitu A dan B. Kolom pertama jumlah produk unit didapatkan dari soal, kolom kedua harga jual per unit didapatkan dari soal, kemudian kolom ketiga ada nilai jual. Nilai jual ini didapatkan dari jumlah produk dikali harga jual per unit. Pada produk A misalnya 800.000 nilai jualnya, didapatkan dari 100 dikali 8.000. Kemudian nilai jual relatif. Pada produk A yaitu sebesar 34,8%, didapatkan dari nilai jual yaitu 800.000 dibagi dengan total nilai jual yaitu 2.300.000 dikali dengan 100.
Kemudian menghitung alokasi biaya bersama didapatkan dari nilai jual relatif dikali dengan biaya bersama, seperti produk A 104.400 didapatkan dari 34,8% dikali 300.000. Kolom ke-6 biaya per unit didapatkan dari alokasi biaya bersama dibagi jumlah produk per unit. Pada produk A, biaya per unitnya sebesar 1044 didapatkan dari alokasi biaya bersamanya 104.400 dibagi dengan jumlah produk yaitu sebesar 100. Selanjutnya dapat dilakukan hal yang sama pada produk B. Metode biaya rata-rata persatuan. Metode ini mengalokasikan biaya gabungan ke produk gabungan sedemikian rupa sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam jumlah yang sama. Biaya masing-masing produk dihitung sesuai dengan kuantitas produk yang dihasilkan. Contoh perhitungan metode biaya rata-rata per unit atau persatuan. Contoh soal masih menggunakan soal yang tadi, tetapi di sini tidak ada harga jual masing-masing produk. Lalu bagaimana biaya alokasi bersama PTZ? Kita lihat pada tabel di sini. Kolom pertama, jumlah produk didapat dari soal. Kolom kedua, rata-rata biaya persatuan didapat dari jumlah biaya bersama dibagi total jumlah produk, yaitu 300.000 dibagi 400, sehingga rata-rata biaya persatuan produk A dan B sebesar 750. Kolom ketiga, alokasi biaya bersama. Untuk menghitung alokasi biaya bersama sama dengan biaya rata-rata satuan, yaitu 750 dikali jumlah produk unit, misal A 100 sama dengan 75.000 untuk alokasi biaya bersama A. Begitu seterusnya untuk menghitung biaya alokasi pada produk lainnya. Selanjutnya, metode rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata tertimbang, ada faktor penimbang didasarkan pada atribut-atribut seperti ukuran unit, tingkat kesulitannya, waktu yang diperlukan saat memproduksi unit tersebut, perbedaan dalam jenis tenaga kerja yang digunakan, dan perbedaan dalam jumlah bahan baku yang digunakan. Pada metode ini terdapat nilai atau angka penimbang untuk masing-masing produk. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Soalnya dapat Anda baca. Lalu bagaimana biaya alokasi bersama PTZ? Ayo kita lihat pada tabel di sini. Ada produk bersama, jumlah dan nilai penimbang berasal dari soal. Kemudian kolom ketiga ada biaya per unit. Biaya per unit berasal dari jumlah unit dikali dengan nilai penimbang. Misal pada produk A 100 dikali 5, sehingga biaya per unitnya 500. Kolom keempat, alokasi biaya bersama. Untuk menghitung alokasi biaya bersama adalah biaya per unit dibagi dengan jumlah total biaya per unit, kemudian dikali dengan biaya bersama. Misal pada produk A, biaya per unit sebesar 500, kemudian dibagi dengan total biaya per unit sebesar 1.100, kemudian dikali dengan biaya bersama 300.000 sehingga menghasilkan 136.364. Kemudian lakukan hal yang sama pada produk lainnya. Terakhir, metode unit kuantitatif. Metode unit kuantitatif mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan satuan pengukuran yang sama. Jika produk gabungan tidak biasanya diukur dalam satuan ukuran yang sama, maka ukuran tersebut dikonversikan ke satuan yang sama. Contoh perhitungan. Nah, di sini ada soalnya, dapat Anda baca. Bagaimana biaya alokasi bersama PTZ? Ayo kita lihat pada tabel di sini. Ada produk bersama. Kemudian kolom pertama ada jumlah produk berasal dari soal. Kemudian kolom kedua ada persentase. Untuk menghitung persentase ini adalah jumlah produk unit dibagi dengan total jumlah produk unit kemudian dikali 100. Contohnya pada produk A, jumlah produk 100 dibagi dengan total jumlah produk yaitu sebesar 400, kemudian dikali 100 sehingga menghasilkan persentase 25% pada produk A.
Kolom selanjutnya ada alokasi biaya bersama. Untuk menghitung alokasi biaya bersama adalah persentase dikali dengan biaya bersama, yaitu 300.000. Contohnya pada produk A, persentase 25% dikali dengan 300.000 sama dengan 75.000 untuk alokasi biaya bersama produk A. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mencari produk B. Itulah sedikit materi akuntansi biaya, yaitu produk bersama dan produk sampingan yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.